Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, oma, opa, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya Romo Emmanuel Grahalisan KPR, selaku Ketua Umum Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang, ingin mengajak kita semua untuk mengadakan pertemuan atau pendalaman PKSN 2021 secara virtual. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini, kita masih belum bisa mengadakan pertemuan atau pendalaman PKSN secara tatap muka atau bersama, baik di lingkungan, di wilayah, di paroki, maupun di dalam komunitas atau kelompok-kelompok kategorial. Semoga melalui video ini kita semua terbantu untuk memaknai Bulan Kitab Suci Nasional 2021 dan tentu saja memperoleh kekuatan dari Sabda Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita hayati secara khusus di Bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini. Saya mengajak Romo, suster, bruder, frater, bapak ibu, eyang kakong, eyang putri, oma, opa, teman-teman muda, dan adik-adik semua untuk menyediakan waktu guna membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dan tema-tema Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Jika ada anggota keluarga yang lain atau anggota komunitas yang bisa hadir dan mengadakan permenungan bersama, tentu itu akan sangat baik. Selamat merenungkan Sabda Tuhan dan menimba kekuatan darinya. Berkah dalam. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam permenungan pendalaman PKSN untuk tema yang ketiga. Pada permenungan kali ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan, menggali pengalaman iman kita akan Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini dan juga masalah-masalah yang kita temukan dalam hidup harian kita seringkali membuat kita menjadi putus asa. Kita diajak untuk selalu percaya bahwa Yesus hadir di dalam segala suka dan duka hidup kita, terutama di dalam kesulitan dan penderitaan kita. Kita akan merenungkan kisah orang Samaria yang murah hati. Dia adalah gambaran dari Yesus yang senantiasa ada, bermurah hati, menolong, dan juga membantu kita. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa dan bermenung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional 2021 tema yang ketiga ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari Sabda Tuhan yang mengajak kita untuk melihat Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Penderitaan karena ditolak, karena dianiaya, karena terhimpit oleh keadaan yang tidak memihak. Kita pun diajak untuk meneladani Yesus yang peduli, yang mau memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang sedang menderita. Kita tidak boleh bersikap masa bodoh atau acuh tak acuh terhadap penderitaan di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita
tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakung, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Perikop ini berkisah tentang pengajaran Yesus dalam rupa perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakung, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, kita baru saja membaca dan juga mendengarkan kisah Yesus yang berdialog dengan seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini bertanya tentang cara apa yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjawabnya dengan menyampaikan bahwa cara itu ada atau sudah tertulis dalam hukum Taurat, yang kalau mau diringkaskan adalah dengan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan konkret sekali ditunjukkan dengan sikap iman kita. Ketika kita berdoa, ketika kita membuat olah rohani, disitulah kita menunjukkan kasih kita. Tetapi tidak cukup di situ. Kasih kepada Tuhan menjadi nyata atau menjadi sempurna ketika kita mengasihi sesama. Siapa sesama kita? Kita mungkin sekarang dengan mudah mengatakan, ya sesama ciptaan Tuhan, ya anggota keluarga saya, teman saya, tetangga saya, semua orang, bahkan juga
ada binatang, ada tumbuhan, alam ciptaan Tuhan, semuanya adalah sesama. Tetapi bagi ahli Taurat ini, dan mungkin juga bagi orang-orang pada masa lalu yang masih sangat kuat dengan ikatan suku, ikatan keluarga, lalu makna sesama itu menjadi terbatas. Bisa jadi kita pun juga sekarang mengalaminya. Sesama saya adalah orang yang punya hobi yang sama dengan saya, orang yang punya cara berpikir sama dengan saya, atau orang yang seiman atau seagama dengan saya, itulah sesama. Atau mungkin juga orang yang pekerjaan atau profesinya dengan saya sama, maka menjadi sesama saya. Maka Yesus mencoba untuk menjelaskan siapa sesama itu. Dan Yesus menjelaskannya dengan perumpamaan tentang orang yang dirampok dan juga ditinggalkan dalam keadaan sakit, bahkan dikatakan setengah mati, sudah sekarat. Dan ada 3 pribadi yang juga muncul. Ada seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Imam adalah orang yang bertugas melayani ibadat di Bait Allah. Dan menurut peraturan memang dia tidak boleh mengotori atau menajiskan dirinya dengan menyentuh darah. Maka imam ini berlalu ketika melihat ada orang yang sekarat di pinggir jalan. Di satu sisi memang ya dia mengikuti aturan, tetapi ada aturan kemanusiaan yang lebih tinggi dari sekedar aturan peribadatan. Lalu ada orang Lewi. Lewi adalah orang yang mempelajari kitab-kitab ataupun juga hukum-hukum. Dia tahu bahwa hukum yang tertinggi itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan manusia itu yang utama. Tetapi ternyata dia juga tidak peduli pada orang yang sedang sekarat ini. Lalu pribadi yang ketiga adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria pada waktu itu dianggap sebagai orang yang tidak murni, campuran antara orang-orang Israel dan pendatang pada waktu orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel sekitar tahun 720-an sebelum Masehi. Maka orang Samaria ini dianggap sebagai orang yang nomor sekian dalam sebuah kelas sosial masyarakat pada waktu itu. Tetapi justru dia menampakkan, sekalipun dia dianggap sebagai orang yang tidak murni, tidak suci, bukan keturunan asli Abraham, tidak berhak mewarisi janji keselamatan, ternyata dia justru menunjukkan keutamaan. Dia mengatasi semua aturan, mengatasi hukum manapun dengan melakukan tindakan kasih secara nyata. Dijelaskan bagaimana dia mengangkat orang itu, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak, dengan anggur, lalu dia membawanya dengan menaikkan ke keledai tunggangannya sendiri, lalu dibawa ke penginapan, masih juga dia mempercayakan kepada pemilik penginapan untuk mencukupi kebutuhan orang yang sedang menderita ini. Sebuah tindakan yang luar biasa. Kalau ditanya apakah dia mengenal orang yang sekarat ini, pasti tidak. Yesus pun tidak menyebutkan, hanya disebutkan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Memang kota Yerusalem terletak di atas sebuah bukit, lalu Yeriko terletak di daerah yang lebih rendah. Orang itu tidak saling kenal, orang Samaria tidak punya urusan apapun dengan orang yang dirampok ini. Tetapi dia menunjukkan kasih yang sangat nyata, dan kasih itulah yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menderita, yang sedang sekarat ini. Romo, suster, bruder, brother, ibu, bapak, yang kakung, yang putri, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih. Mungkin dalam pengalaman hidup harian kita pun juga punya pengalaman seperti ini. Entah kita sebagai orang yang dirampok dalam tanda kutip, orang yang menderita, orang yang kesusahan, atau kita juga bisa menjadi seperti imam, atau seperti orang Lewi, ataupun juga menjadi seperti orang Samaria.
Kita diajak untuk meneladan sikap orang Samaria ini. Mau membantu, mau menolong, dan juga peduli pada sesama yang menderita. Saya punya pengalaman beberapa hari terakhir ini. Seminari Mertoyudan menjalankan formasio atau proses pendidikannya secara online, jarak jauh. Dan salah satu efeknya adalah pemasukan seminari berkurang, yang biasanya dari uang sekolah anak-anak atau para seminaris, lalu karena para seminaris tidak masuk, lalu uang sekolahnya berkurang. Pemasukan berkurang itu lalu membuat kami para staf berpikir bagaimana caranya supaya kebutuhan seminari, kebutuhan harian, termasuk juga gaji guru dan karyawan, pemeliharaan bangunan itu tetap tercukupi. Lalu kami menggagas adanya masker, menjual masker. Cukup mahal harganya, Rp50.000 untuk satu buah masker. Dan ternyata luar biasa tanggapan dari umat yang saya sendiri merasa saya tidak kenal semua umat itu. Ada lebih dari 21.000 masker yang dipesan dalam waktu 2 minggu. Dan kami mengerjakan mulai dari packingnya sampai mengirim ke alamat tujuan. Untuk pembuatan masker sendiri dibantu oleh perusahaan konveksi. Lalu untuk pengiriman jarak jauh kami menggunakan jasa pengiriman darat. Dan luar biasa, terkumpul uang sebesar 1,3 miliar. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat karena juga masih berdatangan ataupun itu sifatnya donasi, lebih banyak lagi. Pengalaman itu bagi saya pribadi adalah pengalaman berjumpa dengan orang Samaria. Bahkan bukan hanya satu orang, ratusan orang Samaria yang peduli. Mereka tidak meminta supaya seminari nanti nama saya disebut atau seminari nanti saya didoakan. Tidak. Mereka menolong, membantu dengan ikhlas. Romo beli masker satu saja ya. Oh nggak apa-apa, Romo ini ada lingkungan kami titip mau beli masker 50, apakah bisa? Oh bisa. Orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang dengan tulus membantu seminari, bahkan mereka memberikan lebih. Harganya 50.000 diberinya 100.000, 200.000 dan macam-macam lagi. Masih belum juga ditambah dengan doa-doa yang disampaikan ketika mereka memesan. Lalu kami mendoakan semoga Romo, Kraton semuanya sehat, seminari bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan seterusnya. Luar biasa. Saya sadar masih banyak orang baik di dunia ini. Dan saya juga ingin mengajak Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu, Bapak, Eyang, Kakong, Eyang, Putri, teman-teman muda dan adik-adik untuk percaya bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Buktinya, ketika berjalan di depan-depan rumah, lalu melihat ada cantelan bungkus plastik berisi makanan atau bahan makanan bagi saudara yang harus menjalani isolasi mandiri atau isoman, itulah orang Samaria yang mencantelkannya. Ketika melihat di depan rumah ada meja atau sebuah etalase sederhana berisi nasi bungkus, silakan siapapun yang butuh nasi, butuh sarapan atau sekedar untuk makan siang, silakan ambil gratis. Itulah orang Samaria yang menyediakan. Ketika ada relawan vaksinasi dari pagi sampai sore melayani, membantu para dokter atau perawat, itu juga orang Samaria. Dan masih banyak lagi orang Samaria yang dengan caranya masing-masing itu membagikan kebaikan. Dan tidak hanya berhenti di situ, kita pun akhirnya juga diajak untuk menjadi orang-orang Samaria yang murah hati. Kita diajak untuk mendoakan, kita diajak untuk membantu, memberikan perhatian pada tetangga kanan kiri kita yang sedang kekurangan, atau mungkin kita tahu ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu sebisa kita.
kita laksanakan dengan tulus ikhlas dan juga dengan sukacita. Kita diundang oleh Yesus untuk menjadi orang-orang Samaria itu. Menyadari bahwa kita seringkali lemah, seringkali masih mengutamakan ego pribadi kita selalu mohon pada Tuhan hati yang terbuka, hati yang ikhlas, hati yang mau peduli dan juga peka pada situasi dan derita sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang mengajak kita untuk menanggapi sabda Tuhan. Apakah mentalitas imam dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diriku? Bagaimana aku dapat mengatasinya? Apakah aku sudah meneladani orang Samaria yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan? Apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria yang murah hati ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang murah hati itu? Marilah kita menghaturkan doa-doa kita. Kita panjatkan syukur dan permohonan kita. Bagi doa-doa kita, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudari kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakung, eyang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam Permenungan PKSN 2021 minggu yang ketiga ini. Mari kita akhiri pertemuan dan permenungan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, khususnya orang-orang yang menderita, yang tersingkir, yang sedang mengalami kesulitan, dan juga seluruh karya-karya baik kita untuk meneladan orang Samaria yang murah hati, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pertemuan pendalaman PKSN 2021 minggu yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.